Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kali ini kita ketemu di Ngopi, Ngobrol Pagi. Bersama saya Zulkarnain Alfi Syahrin. Hari ini kita kedatangan tamu dari caleg calon anggota legislatif P3 Dapil 4. Ya. Nanti kita akan bicara lebih banyak dengan Pak Ustadz Imron. Yes, Imron. Ya. Dia akan bagaimana sih persiapan dia untuk di caleg 2024? Ya. Kita tunggu persiapannya. Selamat pagi. Selalu semangat. Gimana selama persiapan untuk jadi caleg ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Jadi caleg merupakan satu tugas kita untuk bagaimana mewakili masyarakat. Kita bawa dengan suasana happy aja. Iya. Iya, nggak usah tegang dengan situasi. Hal yang biasa dalam berpolitik kita kan gitu. Udah berapa kali Pak Ustadz jadi caleg? Alhamdulillah baru kali ini saya mencalonkan dan memang kesempatan pada tahun ini di tahun 2024. Kenapa harus memilih P3? Kan banyak partai, ada 18. Ada beberapa hal Pak Zul Ya. yang memang harus kita lihat. Yang pertama bahwa partai P3 adalah partainya ulama. Ah, ya. Apalagi Tapi ada PKB. ya, karena memang kita adalah memang dari awalnya sudah pada P3 melalui ulama yang pertama kali. Kenapa bisa mendirikan. jatuh cinta sama P3? Itu dia. Hingga saat ini saya sampai ada sebuah istilah atau sebuah bahasa menurut orang Betawi. Apa itu? Makan roti pakai pentega. Sampai mati tetap di P3. Sebuah komitmen Gitu. dalam diri. Artinya dari dulu sudah P3. Oh iya, kita dari dulu sudah P3. Oh, kenapa baru kali ini turun? Ya. Di usia Pak Ustadz yang sudah 57 ya? Ya, gitu. Sudah 57, kenapa baru umur 57 turun? Kalau bicara itu bicaranya kesempatan kali Pak Jul. Saat ini memang mungkin kesempatan saya untuk menjadi anggota DPR di Kota Bekasi. Pesimis apa optimis? Saya selalu optimis dalam kehidupan. Lah, Pak Ustadz dapatnya nomor 4. Kenapa gak minta nomor 1? Saya dapat nomor 5. Oh, nomor 5. Di Kenapa dapilnya gak minta dapil 4. lebih nomor jadi? Nomor 1, 2, 3 misalnya. Iya ya. Kalau soal itu saya nggak terlalu berpatokan dengan nomor, Pak. Iya. Kita pada prinsipnya saat ini adalah bagaimana sistem terbuka. Nah, Artinya kita mengacu kepada suara terbanyak. ya. Maka sebagai bentuk optimisme saya adalah bagaimana kita mencari suara terbanyak melalui grassroots bawah. Ya. Inilah kesempatan karena saya saat ini kan aktivitas kita bersama masyarakat. Tapi saya pikir-pikir jadi caleg ini butuh modal loh Pak Ustadz. Butuh modal. Kalau nggak ada modal jangan maju katanya kayak gitu. Oh gitu ya. Itu gimana? Bismillah aja, masalah modal urusan belakangan. Gitu lah. Terus Lah, kembali Pak Ustadz maju dapil 4 nomor urut 5. Artinya butuh dana untuk maju sebagai caleg. Minimal spanduk apa itu kan butuh biaya Pak Ustadz. mengalir aja Pak Jul. Kalau kita terfokus dengan urusan-urusan seperti itu nanti timbulnya akan pusing pala. Ya persiapan Pak Ustadz itu. Lah persiapan tetap kita persiapkan dengan apa yang menjadikan kemampuan kita dan insya Allah memberikan satu jalan kepada kita. Oke, sebuah keyakinan. Langkah apa yang Pak Ustadz lakukan dalam persiapan menuju Pileg 2024 yang sudah dilakukan? Yang pertama mungkin langkah saya adalah
bagaimana caranya kita beradaptasi, kemudian mendekati masyarakat, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa itu sebenarnya politik. Artinya meskipun memang ada yang kita keluarkan, kos yang harus kita berikan kepada masyarakat, tetapi itu tidak menjadi tujuan. Makanya bagaimana caranya masyarakat biar paham dengan politik. Gitu. Politik itu adalah bagian daripada masa depan masyarakat untuk menunjuk perwakilan dia menjadi anggota DPRD. Ada moto Pak Ustadz nggak? Moto saya ya adalah, Apa itu? moto saya sembako murah. Sembako mahal gimana mau bikin murah? Lah kan itu saat sekarang ini Pak Jul. Nah, Lah ntar kalau kita udah jadi, kenapa dengan kebijakan kita nggak bisa? Kan tentunya bisa kita usulkan. iya, terus? Ya kan gitu. Kemudian kerja mudah. Melihat aspek sekarang ini kan anak-anak muda kita kerja kan susah. Susah dapat Nah, kerja. ini bagaimana kita menjadi anggota DPRD bisa menciptakan itu. Tapi kan caleg sebelumnya juga saya mendengarkan moto yang sama, mirip-mirip. Iya. Kerja mudah. Begitu duduk jadi caleg mereka nggak ngerjain apa-apa, gimana? Begitu ya, ya. Ya saya insya Allah akan mencoba bagaimana caranya kita, ya kan, menciptakan lapangan kerja. Bukan anak-anak kita ini mencari kerja, tapi kita menciptakan lapangan kerja. Coba kasih contoh. Contoh, nih, nanti kan ketika jadi kan itu ada dana aspirasi. Ya. Kenapa kita enggak bentuk saja tuh dana aspirasi buat masyarakat? Apa yang menjadi kebutuhannya? Katakan umpamanya mereka keluar sekolah, lulus sekolah, tapi mereka punya pinter dengan pendidikan teknik motor. Ya kan bisa saja dari dana aspirasi itu kita buatkan untuk mereka membuka bengkel contohnya. Kan gitu. Kemudian ada lagi yang kedua, program yang saya coba usahakan, apa itu UMKM, bagaimana mereka punya usaha. Banyak sekarang tuh Pak Jul, usaha ada ayam bertelur, ya kan? Iya. Lah ini kita berdayakan mereka yang nggak bisa bekerja di salah satu instansi, mereka bisa usaha dengan wirausaha seperti itu. Iya, yang jadi pertanyaan saya ini, banyak yang menjanjikan ABCD. Ya. Tapi begitu duduk di kursi dewan mereka lupa. Mereka lupa yang mereka janjikan. Iya. Mau ditagih masyarakat, ditagih ke rumahnya, mereka udah pindah. Iya. Jarang di rumah. Iya. Bagaimana anggota legislatif kita bisa berkontribusi? Masyarakat datang ke rumahnya menagih, dia udah jarang pulang. Inilah salah satu bentuk saya maju menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Bagaimana caranya menghilangkan daripada image orang-orang yang sudah pernah duduk di legislatif dengan janji-janji mereka. Iya. Saya tidak mau. Kenapa? Karena jadi anggota DPRD merupakan amanah. Amanah yang Allah berikan kepada seseorang. Katakan umpama saya diberikan itu, maka dari amanah Allah itulah saya akan realisasikan kepada masyarakat. Saya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Bagaimana Pak Ustadz melihat Kota Bekasi sekarang ini? Kota Bekasi sudah baik sebetulnya dari semua aspek. Kota Bekasi bagus, kan tetapi memang masih ada sebagian kecil yang memang di masyarakat masih belum terakomodir. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini yang belum, masih ada sebagian kecil masyarakat belum terakomodir daripada apa yang menjadikan satu kemajuan buat mereka di masyarakat. Ini yang sangat masih perlu diperbaiki, perlu ditindaklanjuti dalam kemasyarakatan. Inilah pentingnya Pak Zul, saya berangkat menjadi anggota DPRD mewakili masyarakat. Nah, saya mencoba berusaha agar saya betul-betul menjadi orang yang amanah ketika memang saya sudah duduk jadi anggota DPRD Kota Bekasi. Gitu.
Ya, iya, emang enak juga nih pagi ini bisa ngobrol begini nih. Lumayan. Waduh. Lumayan juga ininya apa? Ide-ide dari Pak Ustadz Imron. Nias Imron ya? Iya, iya. Oh, Nias Imron. Dari asli mana, Pak? Asli Pak, anak. panggilannya Nias apa Imron? Lebih populer orang dipanggil Ustadz Imron. Oh, Ustadz Imron. Iya, gitu. Saya nggak salah dong. Iya. Tapi lengkapnya tadi Nias Imron. Ada Asli? sebuah asli orang Bekasi lah. Bekasi asli. Iya, orang kampung asli. Orang Bekasi nggak orang mana-mana. Sehari-hari di mana, Pak Ustadz? Sehari-hari kegiatan ya biasa. Ya paling kita ada kegiatan masyarakat yang sekiranya apa minta kebutuhan masyarakat, ada keperluan masyarakat bisa kita tindak lanjuti. Terutama kebetulan saya menjadi asisten penghulu. Asisten penghulu? Iya, berkaitan dengan Kementerian Agama. Oh iya. Jadi gitu. Jadi bahasanya pembantu penghulu lah. Punya putra berapa, Pak? Putra 2, putri 1, jadi 3. Kemudian Pak Nias Imron ini wira swasta, pondok pesantren Darul Iman di mana ini, Pak? Pondok pesantren itu Darul Iman itu ada di Cihideng 2, Tasikmalaya. Oh, Tasik. Lah kau di Tasik? Tasik, tapi saya nggak lama di situ. Cuman 1,5 tahun. Nah, kita belajar di situlah. Pondok pesantren. Pondok pesantren itu. Itu apa itu tingkatannya? Kalau kayak sekolah kan ada. Kalau dulu gini, Pak Jul. Iya. Dulu kan kita ngaji aja. Udah ngaji. Ya, udah belajar agama tanpa ada apa namanya tuh memiliki daripada ijazah. Kan dulu kan gitu. Jadi banyak teman-teman saudara-saudara saya itu walaupun keluaran pesantren tapi nggak punya ijazah awalnya gitu. Makanya saya sekolah kembali dengan secara umum. Oke. Itu Cihideng 2, Tasikmalaya. Baik. Sahabat MUI TV, kita rehat sebentar. Kita tunggu kabar dari Pak Nias Imron kembali. Baik, kita ketemu lagi dengan Ustadz Nias Imron, caleg Dapil 4, nomor urut 5 dalam rubrik ngopi santai. Sebelumnya kita ngopi dulu, Pak. Oke, Pak Jul. Terima kasih. Kita ada kopi di sini. Alhamdulillah. Bisa minum kopi kan? Biasa. Kopi pahit ini. Kopi pahit. Sesuai dengan kehidupan, pahit manis oke. Terus ngobrol-ngobrol kembali juga masih terkait dengan pemilihan umum legislatif 2024 sebagai caleg P3. Apa sih yang Pak Ustadz Nias Imron harapkan dari masyarakat di Dapil 4? Gitu, Pak. Baik, Pak Ijul. Tentunya harapan saya bagaimana Dapil 4 ini, masyarakat yang ada di Dapil Kecamatan Pondok Melati, Jati Sampurna dan Jati Asih lebih peka di dalam mencermati calon-calon, dikarenakan ini berkaitan dengan bagaimana langkah ke depan, apakah itu dari sisi aspek daripada infrastruktur maupun secara ekonomi masyarakat. Lah, tujuan saya tidak lain bagaimana memberdayakan masyarakat lebih baik di dalam segala aspek, terutama untuk Dapil 4. Maka dari itu saya mengharapkan, ada sebuah harapan pada saya, buat saya, yaitu Kecamatan Pondok Melati masyarakatnya, Jati Asih masyarakatnya, dan juga Jati Sampurna masyarakatnya lebih peka melihat siapa wakil dia. Sehingga ini bisa menjadikan satu modal buat ke depan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terutama ada kira-kira yang caleg yang bakal jadi batu sandungan Pak Ustadz?
Kalau bicara sandungan, saya tidak dalam berpolitik tentunya itu pasti ada. Tapi kita mencoba, makanya partai P3 adalah partai Islam yang selalu berpikirnya positive thinking saja kepada siapapun. Tidak pernah ada berpikir sandungan atau itu hambatan, tidak ada. Mari kita berkontestasi dalam pemilu ini dengan rasional, dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlak yang baik, dengan norma-norma yang ada yang diatur oleh aturan yang ada. Baik, terakhir kita ngopi dulu lagi. Oke. Kayaknya enak juga pagi-pagi ngopi. Iya. Apalagi kalau sama nasi uduk ini, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Pak Ustadz punya kiat gak untuk duduk di caleg? Bukan di caleg, untuk duduk di kursi DPRD Kota Bekasi. Apa sih kiat-kiatnya? Pak Jul, yang namanya calon ya, tentunya harus ada kiat lah. Kalau nggak ada kiat, bagaimana kita bisa mau maju? Oke, kiatnya apa? Kiatnya semangat untuk bekerja. Kiat semangat untuk bekerja? Iya dong. Bagaimana kita caranya meyakinkan masyarakat agar bisa mengusung saya, mendukung saya untuk menjadi anggota DPRD. Kiatnya harus semangat dan saling beradaptasi, selalu beradaptasi dengan masyarakat. Sehari berapa kali Pak Ustadz ketemu masyarakat? Kalau bahasa sehari berapa kali? Saya saat ini ketika sholat subuh berjamaah, begitu selesai sholat subuh, selesai zikir, langsung saya melangkah secara individual kepada tokoh-tokoh, selalu beradaptasi dan bersosialisasi, langsung bersilaturahmi. Di masjid itu? Bukan, di luar masjid. Di luar masjid? Iya. Termasuk kalau ada jamaah yang bertanya, di saat itu pun saya akan jawab. Itu satu. Yang lain? Yang lain, saya punya program, siapa yang harus saya temuin tokoh, siapa yang harus temuin daripada keluarga, saudara-saudara saya, maka habis subuh sudah bekerja. Tapi sudah berbuat. Pak Ustadz minta nggak KTP yang akan mendukung Pak Ustadz di pileg nanti? Karena saya lihat beberapa caleg kampanyenya datang ke masyarakat, dia minta KTP-nya. Pak Ustadz ada nggak kayak gitu? Saat ini saya selalu punya keyakinan, Pak. Yang penting itu bukan bicara KTP. Pada prinsipnya saya tanamkan keyakinan, saya tanamkan sebuah kepercayaan kepada siapa? Kepada saya tentunya. Dengan apa saya? Tentunya dengan program-program. Artinya dari P3 sendiri tidak ada menyuruh meminta KTP? Bicara saya pribadi saya belum, saya enggak. Iya. Kalau mungkin saya yang lain saya belum tahu, karena masing-masing punya program masing-masing. Ya memang mungkin ada juga perlu seperti itu, ya, tapi saya sementara ini saya tidak melakukan itu. Karena saya yakin berapapun KTP itu yang kita minta, kalau saatnya nanti di 2024 tanggal 14 Februari dia hatinya tidak terpaut dengan kita, dengan caleg itu, saya rasa itu tidak menjadi harapan. Gitu. Harapan saya adalah tidak lain bagaimana keyakinan dia kuat, kepercayaan dia kuat terhadap siapa yang dia mau coblos. Terutama Nias Imron. Ada pesan terakhir? Ya pesan saya marilah, terutama dapil saya, dapil 4, warga Pondok Melati, warga Kecamatan Jati Asih, warga Kecamatan Jati Sampurna, ayo kita bersama-sama, jangan ragu, jangan sungkan dengan Haji Nias Imron. Mantap. Kan gitu? Iya. Lah iya, mau siapa lagi kan? Begitu. Ini orang kampung sendiri loh. Iya. Pak Jul. Iya. Jadi sahabat MUI TV, jangan ragu, jangan bimbang bersama Ustadz Nias Imron. Amin. Jatuhkan pilihan Anda kepada Ustadz Nias
Imron pada pemilihan umum legislatif 2024. Terima kasih, sampai ketemu di acara ngopi pagi selanjutnya. Selamat pagi. Iya.